Jumpa kembali sobat, setelah sekian lama All About China vakum dari YouTube. Terima kasih senantiasa tetap setia. Dua berita dan pencapaian Cina mengusik admin untuk kembali memberitakan kepada sobat sekalian. Pencapaian bangsa Cina, bangsa Asia, bangsa pekerja keras, semangat tak putus, membalikkan paradigma dan penghinaan. Cina modern telah membangkitkan semangat bagi negara berkembang untuk menjadi role model atau bergerak maju keluar dari trap jalan di tempat, sekaligus menjadi penjaga perdamaian. Suatu bangsa dibangkitkan untuk mengimbangi ketidakadilan adidaya dunia yang dijalankan bangsa-bangsa barat. Apa jadinya kalau bangsa ini tidak menjadi sebesar hari ini? Langsung saja kita membahas sedikit dari kedua peristiwa besar. Kapal induk ketiga, Fujian, lautan luas, menuju misi bulan Sample Return, Far Side, Dark Side, sisi gelap, Chang'e 6. Fujian atau tipe 003 adalah kapal induk homegrown kedua setelah Shantung, tipe 002. Dibuat TKDN-nya 100%, mengusung pelontar elektromagnetik canggih. Sejauh ini negara pemilik kapal induk yang mengimplementasikan pelontar ketapel atau katobar hanyalah Amerika dan Prancis. Semua masih mengusung Skijam, dan yang menganut pelontar ketapel generasi terbaru yaitu EMALS hanyalah Amerika, sedangkan Prancis dalam pembangunan itu pun memakai teknologi Amerika. Tak disangka Cina yang tadinya dianggap remeh langsung melompati satu generasi pelontar ketapel dengan melompati pelontar uap. EMALS menjadi teknologi terkini yang diandalkan. EMALS memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pelontar uap, antara lain ukuran lebih kecil, ringan, tingkat kegagalan rendah, perawatan mudah, kekuatan lontaran dapat disesuaikan sehingga menyesuaikan kebutuhan, meningkatkan ketahanan pada pesawat maupun pilot. Kekuatan lontaran yang berlebihan menyebabkan kerusakan atau cedera. Waktu persiapan lebih singkat, frekuensi pelontaran yang lebih tinggi, efisiensi energi serta operator yang sedikit. Namun hal yang mengejutkan dunia serta Amerika sendiri bahwa konsep dan pemahaman yang selama ini yang diajarkan Amerika kepada dunia adalah pelontar katobar hanya kompatibel dengan propulsi nuklir marine. Memang tak satu pun kapal induk yang menggunakan teknologi pelontar katobar yang masih mengusung tenaga konvensional. Sebagai informasi, EMALS Amerika memerlukan daya 39 kWh setiap 2 detik pengoperasian. Paradigma tersebut dipatahkan oleh ilmuwan Cina. Mereka sanggup membuat kapal induk dengan perpindahan tonase mencapai 80.000 ton, dilengkapi 3 ketapel listrik modern, dan masih mempertahankan propulsi konvensional. Bagaimana mereka melakukannya? Fujian menjadi kapal induk tenaga konvensional terbesar yang memiliki fasilitas pelontar pesawat paling modern. Ini karena sumbangsi akademisi Ma Weiming sekaligus ayah pelontar elektromagnetik Cina. Ketika tipe 003 Fujian menjalankan uji laut pertama dan kedua, Cina sedang merakit tipe 076. Sebuah kapal induk mini bisa dikategorikan demikian, atau helidock ataupun amfibi, yang memiliki perpindahan tonase sekitar 40.000 hingga 60.000 ton yang dibekali pelontar listrik sama seperti di Fujian maupun di Gerald Ford, dan sekaligus menjadi pertama di kelasnya. Dari laut 5 samudra langsung naik ke bulan paling jauh, paling gelap, misi Chang'e 6.
paling spektakuler, kompleks, pertama dalam sejarah peradaban. Selain mengambil tanah di bulan dan mengirim kembali ke bumi, lokasi eksekusinya berada di bulan sisi jauh. Setelah itu di kutub selatan bulan. Lokasi tersebut dianggap dapat membuka lebih banyak tabir misteri terbentuknya alam semesta dan bulan itu sendiri. Misi Chang'e 6 95% sudah selesai. Chang'e 6 mengukuhkan pencapaian luar biasa, berhasil menyentuh permukaan bulan sekitar kutub selatan Aitken Basin, sisi bulan Farsight, lokasi yang sulit melakukan pendaratan. Sekali lagi karena membelakangi bulan. Pendaratan bulan Nearsight saja beberapa bulan yang lalu mencatat banyak drama. Lander Amerika patah kaki, lander Jepang terbalik. Nampaknya memang levelnya berbeda. Chang'e 6 tidak sendiri ke bulan. Badan Antariksa Cina berkolaborasi membantu 4 negara sahabat untuk bersama mempelajari bulan. Sukses bersama tidak mudah bagi negara-negara tersebut untuk ke bulan saat ini, baik secara mandiri maupun bermitra dengan negara lain. Hanya Cina yang boleh dikatakan paling unggul dan paling berpengalaman untuk misi ke bulan. Chang'e 6 berhasil melepaskan satelit kecil milik Pakistan dan Shanghai untuk mempelajari medan magnet di bulan. Sedangkan lander Chang'e 6 terdapat instrumen ilmiah milik Prancis untuk mempelajari debu dan zat mudah menguap di bulan. Kemudian instrumen milik Italia dan Swedia yang tergabung dalam Badan Antariksa Eropa atau ESA. Ilmuwan barat mengucapkan terima kasih kepada bangsa Cina telah berhasil menciptakan prestasi luar biasa untuk kepentingan pengetahuan peradaban tentang eksplorasi bulan oleh manusia. Cina akan kembali membagi-bagikan tanah bulan kepada negara sahabat untuk penelitian bersama. Chang'e 7 akan membawa 6 instrumen ilmiah dari 7 negara sahabat membantu negara-negara sahabat untuk maju dalam eksplorasi luar angkasa, khususnya bulan. Negara-negara seperti Thailand, Bahrain, dan Mesir akan terlibat di dalamnya. Pencapaian ini tidak akan berhenti, melainkan terus meningkat. Tidak seperti kasus Apollo, bisa mendaratkan kru, namun harus belajar kembali merangkak dari nol. Lain Amerika, lain Cina, keberhasilan ini akan ditambah lipat ganda. Sebagaimana pencapaian pengetahuan manusia pada umumnya berjenjang dan semakin tinggi, mengirim awak ke bulan sampai pada membangun markas permanen di permukaan bulan. Salut ketika mendengar pencapaian bangsa Cina, bangsa Asia. Rasanya ingin bangsa Indonesia juga demikian. Namun rasanya memang harus berproses yang lebih lama lagi. Dari sisi bulan paling jauh, kembali ke samudra, Cina semakin kuat, semakin menakutkan. Menakutkan bagi musuh bukan bagi sahabat. Sebab peradaban Cina sudah 5.000 tahun yang mengajarkan musuh dan sahabat dua entitas yang harus dijamu dengan dua cara berbeda. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa kembali di topik berikutnya. Salam All About China.